Pilih Baim Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah, gue gak percaya dengan Baim Wong. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya, gue kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang, tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan? Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih, nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah nggak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya, itu ditolong aja, nasib bagus tuh dia nggak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara, kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya dengan yang beredar lagi katanya ini itu. Tapi kalau rumah tangganya gue nggak mau mengomentari. Hanya kalau disuruh memilih Baim Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik daripada Baim Wong. Kalau cerita tentang perselingkuhan, gue nggak mau ikut campur karena gue yakin Baim Wong nggak baik-baik banget ya. Ternyata rumah tangga 6 tahun yang dibangun bersama itu bisa kandas juga karena banyak faktor. Dan ini terjadi pada Paula Verhoeven dan Baim ya. Dan ternyata Baim Wong itu melayangkan gugat cerai kepada Paula, yang sebelumnya Paula memutuskan untuk pisah dari Baim dan pergi dari rumah. Dikira netizen mungkin Paula yang akan menggugat cerai Baim, tapi malah sebaliknya. Nah, di konferensi persnya itu Baim mengatakan kalau Paula itu selingkuh. Gila ya, kalau misalkan dalam rumah tangga itu kita mempunyai aib, saling menutupi aja, nggak usah dibongkar, nggak usah dikasih tahu. Karena aib suami itu ya aib istri itu ya aib suami gitu. Dan pada saat konferensi pers, Baim Wong ini menangis, kayaknya terluka banget, sakit hati banget, sampai menancap ke dalam dada sampai keluar air mata. Apakah benar Paula selingkuh? Namun pada saat konferensi pers, Baim Wong ini mengatakan Paula itu minta izin kepada dia untuk pergi umroh. Namun selain itu juga minta izin kepada laki-laki lain. Tapi toh mana bukti chatnya biar masyarakat juga percaya. Nah, kalau di dalam rumah tangga, kalau kita ada permasalahan itu berusaha untuk ditutupi. Istrinya aja nggak buka aib suaminya, tapi ini malah suaminya membuka aib istrinya. Yang namanya pernikahan memang ada kekurangan dan kelebihan. Ketika kita mempunyai masalah dengan pasangan kita, intinya itu komunikasi, bagaimana kita bisa membicarakannya dengan baik-baik. Tapi ketika kita tidak bisa membicarakannya dengan baik-baik, ya udah konflik itu bisa berujung terhadap perceraian. Apalagi kalau kita tidak bisa menerima kekurangan pasangan kita satu sama lain. Namun yang sangat disayangkan itu kenapa Baim Wong harus membuka ataupun membicarakan aib Paula. Kalau gugat cerai ya gugat cerai aja, udah, jangan sampai ada permasalahan nantinya yang membuat anak menjadi korban. Kalau mau bercerai cerai aja, nggak. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kasus Baim Wong dengan Paula. Wanita ini terang-terangan bongkar watak asli Paula Verhoeven usai dirinya sayang-sayangan dengan Baim Wong. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Yang bagian mana nih? Tuh pada nunggu yang lain. Iya. Yang lain aja. Supportnya seperti apa nih? Ada perceraian Baim? Ya aku ikut sedih lah ya. Maksudnya gimana pun juga dia siapa sih yang mau berpisah gitu. Tapi kan itu urusan mereka. Baim sahabat aku udah 15 tahun lebih. Paula juga teman deket aku udah beberapa tahun. Jadi ya itu ya mereka punya point of view-nya masing-masing gitu. Jadi ini bukan urusan aku gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak kemarin kasus Baim ngomong bilang ya sayang whatever, itu kan hanya omongan aja gitu ya. Of course sama teman sayang, jadi jangan, aku gak ada sangkut pautnya sama sekali. Aku sama Paula gak ada masalah, aku sama Baim juga gak ada masalah. Jadi itu urusan mereka. Yang aku ingetin buat mereka adalah bagaimana supaya menjadi kalau bercerai itu baik-baik. Karena yang paling penting itu adalah anak-anak kan, mental anak-anak itu bagaimana kok. Karena ini kan pengalaman di aku juga punya mantan suami, ada 2 pula ya kan.
aku harus bisa tahu bahwa bapak ibunya tuh baik-baik saja gitu. Itu sih, itu aja. Kakak kan emang selalu jadi tempat curhat Kak Baim, sampai kayak emang sayang banget sama Kak Paula karena tahu selak beluknya Kak Baim. Tapi diceritain nggak sih Kak, setahun ini kan emang katanya dia setahun ini berat banget buat Baim. Ada nggak sih cerita ke Kakak terkait dia setahun ini berat apa? Ya aku nggak bisa komentar apa-apa lah ya gitu. Pokoknya masing-masing punya ceritanya masing-masing, itu aja sih. Nah Paula, kayak netizen pada bilang Baim Wong tuh manipulatif. Paula sendiri ada pengalaman nggak sih sama cowok manipulatif? Hah? Ayo. Ya aku nggak tahu ya, kebetulan sih aku punya sahabat ya namanya cowok ya, mungkin ada, tapi aku sih belum ada pengalaman sih kayak gitu. Karena kadang-kadang kita tuh punya sisi kita tuh punya bisa berasa gitu orang itu emang baik buat kita atau bisa berteman atau ini buat kita tuh kan pasti ada kliknya, ada chemistry gitu. Jadi itu nggak bisa dipaksa. Ada cerita nggak sih Kak, temennya dulu gimana? Soal manipulatif, cowok manipulatif itu kayak gimana? Oh enggak, udah nggak ada. Tapi Kakak sedikit nih Kak, soal yang adanya pengkhianatan itu pengkhianatan yang masuk ke arah mana sih Kak? Pengkhianatan apa ya? Yang kan Baim kemarin press con, dia sempat ngomong di dalam ini tuh ada pengkhianatan. Ada laki-laki lain. Iya. Oh ya itu urusan dia lah, aku nggak tahu. Aku menang, no comment, bukan urusan Tapi aku. Kakak benar-benar nggak tahu akan itu atau emang No comment aja. Tapi Kakak sendiri nih melihat teman Kakak seperti ini, dukungan apa sih Kak yang Kakak berikan? Ya pokoknya yang terbaik buat Paula, aku ikut sedih juga. Itu gimana pun juga aku perempuan, gimana pun juga pasti sakit lah ya. Namanya siapa sih yang mau berpisah. Begitu juga dengan Baim, pasti juga sebagai seorang bapak juga nggak mau, pasti bersedih juga gitu. Jadi ya yang terbaik lah buat mereka, aku doain yang terbaik buat mereka. Pesan Kak Ola sendiri buat Kak Baim apa Kak? Karena kan menyangkut anak-anak yang tadi Kak Ola Tadi aku udah bilang, udah panjang lebar tadi pesannya. Tapi Kakak, pikirlah, seni hidup. Ya itu yang penting, kalaupun mereka berpisahlah secara baik-baik, yang terbaik. Karena gimana pun juga anak-anak mereka nggak ada yang namanya bekas anak ya. Jadi yang penting anak-anak itu penuh cinta kasih dari si bapaknya, dari ibunya. Karena gimana pun juga pada saat nanti mereka dewasa itu yang paling yang tumbuhnya mental mereka itu dari situ gitu. Kalau misalnya keluarganya baik-baik, bapak ibunya baik-baik, ya pasti insya Allah juga anaknya akan tumbuh dengan baik. Kalau untuk Kak Ola sendiri pasangan hidupnya? Pasangan hidup aku nanti aja ya. Adalah. Mbak Paula kemarin Tadi pamer. kabarnya lagi sama pengusaha. Aduh ya Allah ya Robby, ya pokoknya doain aja. Kan bentar lagi singlenya keluar. Ya, Ada itu buat, ada sangkut pautnya sama itu Kak? ada sangkut pautnya sama dia. Mbak Paula kemarin Dia aja. Iya, siapa tuh? Mbak Paula Beneran Kak? kemarin sempat posting Sean sama pacarnya seperti apa? Hah? Apa? Sean Oh, Sean sama pacarnya. Oh. Ya, Sean sama pacarnya baik-baik aja. Kebetulan Sean kemarin habis masuk rumah sakit, dia diopname. Ya, pacarnya ada di situ ya, baik-baik aja lah semuanya. Ya aku setuju aja, pokoknya jalanin, kan masih kecil, masih ibaratnya masih menikmati hidup lah, masa awal-awal gimana sih di saat kita masih 19, 18 gitu. Jadi ya, biarin aja. Supportnya seperti apa supportnya? Nanti ya aku ya bye-bye. Kakak sedikit lah Kak. Iya udah. Ada trauma dikit enggak kalau misalnya sama Kakak aja telepon dulu maaf Kak. Kabar perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven cukup mengejutkan banyak pihak, termasuk Ola Ramlan, sahabat dekat Baim Wong. Baru-baru ini nama Ola Ramlan diseret dalam kisruh pemberitaan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pasalnya, Ola pernah secara terang-terangan melakukan video call dengan Baim, sambil sayang-sayangan saat dirinya menghadiri acara pagi-pagi Pasti Amya, sebelum isu perceraian sahabatnya itu mencuat. Namun dalam sebuah wawancara bersama Penny Rose dalam tayangan Rumpi No Secret, Ola Ramlan mengaku cukup terkejut dengan kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ola bercerita dirinya pernah bertemu dengan Paula dalam acara arisan geng cendol dan semuanya baik-baik saja. Dalam video tersebut, Ola juga memberikan pandangan mengenai sosok Paula Verhoeven dan menegaskan bahwa Paula adalah seorang ibu yang baik. Namun penilaian soal Paula itu tak hanya terucap dari mulut Ola Ramlan.
Baim Wong juga dikatakan pernah mengungkap hal tersebut kepada Ola secara langsung. Namun Ola mengaku ungkapan tersebut mungkin saja berubah, pasalnya saat ini pasangan tersebut diambang perceraian. Setelah menjalani hubungan pertemanan selama 15 tahun lebih, Ola Ramlan pernah bertanya soal perasaan sebenarnya dengan Baim Wong. Ia juga mengharapkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau menyebarkan dugaan terkait hubungannya dengan pasangan tersebut. Ola menekankan bahwa komunikasi dengan Baim, termasuk video call yang sempat dilakukan, hanyalah bentuk perhatian antar sahabat tanpa ada maksud lain.